Cerita novel romantis. Takdir dalam pernikahan. Bab 56. Memuaskan suami. Sudah cukup lama para mafia di keluarga kakek Nixon tidak pernah berhadapan dengan musuh mereka. Ketika Jenica mengajak mereka kerjasama dalam misi penyelamatan dunia dari angkara sindikat mafia, tentu saja semuanya antusias menerimanya. Sekarang hanya satu yang harus mereka hadapi adalah izin dari para istri. Bagaimana harus menjelaskannya pada para istri ini yang buat para pria tampan ini ciut menghadapi ratu mereka yang sangat luar biasa di area Ehem. Jika salah menyampaikan maksud dan tujuan pada keempatnya, maka mereka akan ditolak jatah imun untuk kebutuhan fisik, dan itu sangat tidak enak sekali. Apalagi Reno yang sangat kuat ehemnya saat sudah bergumul tak pernah ada kata usai kalau dia sendiri belum melepaskan santan terbaiknya. Itulah mengapa Celia cukup kewalahan menghadapi sang mafia maniak seperti Reno. Celia punya cara sendiri untuk membuat suaminya nyaman dalam setiap sesi ehem mereka. Entah bagaimana istri mungilnya itu belajar mengenai trik seperti itu di atas arena ehem, namun terus-menerus menjadikan dirinya tetap bersemangat. Dan itu semua berkat guru besarnya yaitu Jenica. Bukan hanya Celia, 3 gadis lainnya menjadikan Jenica tempat mereka melakukan konsultasi. Sayang, aku besok mau ke luar negeri, ucap Reno usai ehem dengan istrinya. Berapa lama? Tanya Celia sambil menarik nafas panjang seakan tidak rela melepaskan prianya. Sekitar 1 pekan, ujar Reno. Apakah aku boleh ikut? Tanya Celia. Sayang, lain kali saja, aku akan mengajak kamu berlibur di luar negeri. Kita akan melakukan bulan madu kedua. Tapi, untuk kali ini aku tidak bisa mengajakmu serta, ucap Reno. 1 pekan terlalu lama, baby dan aku tidak sabar menahan rinduku, rengek Celia. Sayang, bukankah ada penggantiku yang akan menjagamu? Putra kita Farel, bujuk Reno. Iya, aku tahu itu. Hanya saja putraku hanya bisa menyenangkan hatiku. Sementara suamiku adalah satu-satunya yang selalu menyenangkan ehemku. Apakah 1 pekan nanti di sana kamu bisa sabar tanpa mengasah denganku? Rayu Celia sambil memainkan kepala jamur Reno dengan jempolnya supaya dapat ribut lagi. Dan setelah dirasa sudah sangat sempurna, Celia langsung menjadikan aset itu sebagai permen dalam mulutnya. Oke guys, di skip dulu acara pengantarnya ini ya. Hehehe, baby. Aku tidak akan membiarkanmu istirahat malam ini. Aku akan menjajahmu bahkan menghukummu karena kamu sudah mengganggu ketenangan si jamur, bisik Reno saat memasuki gerbang sempit yang akan membawanya ke langit ke-7. Apakah kamu masih tidak ingin mengajak aku untuk ikut bersamamu sayang? Rayu Celia yang tahu betul Reno tidak bisa jauh darinya. Celia sengaja menjeda traveling mereka dan Reno tidak suka itu karena ia sudah hampir tiba di puncak penantian. Iya sayang. Aku akan membawamu bersamaku. Tolong jangan berhenti. Selesaikan ini. Segera. Pekik Reno saat Celia mempermainkan emosinya yang sebentar lagi akan siap meledak. Benar katamu Mbak Jenica. Segala sesuatu yang berkaitan dengan suami bisa kita selesaikan di arena ehem. Batin Celia mempercepat tempo untuk mengakhiri PR mereka karena sesaat lagi akan memasuki waktu subuh.
Malam ini mereka benar-benar begadang sampai pagi hanya untuk aktivitas ehem. Saat tiba di bandara, Jenica dan Denzel sangat syok melihat para mafia itu turun dari mobil dengan pasangan mereka masing-masing. Denzel sangat curiga pada istrinya mengapa adik-adiknya itu turut serta dalam misi ini. Sayang, apakah itu hasil didikanmu hingga para suami bertekuk lutut? Tanya Denzel setengah berbisik pada Jenica karena ada kakek Nixon dan Tuan Rusli berada di belakang mereka. Bukan salahku kalau mereka menjadi kucing peniru, Hubi. Karena aku hanya memberikan sedikit metode pemikat suami di arena khusus, bukan perayu suami. Berarti kucing-kucing peniru itu memiliki keahlian khusus dengan mulut mereka yang berbisa dalam menaklukkan para mafia tampan itu. Timpal Jenica menerbitkan senyum terbaiknya. Selamat datang para Srikandi. Aku akan menjelaskan tugas kalian saat tiba di Wina nanti, ucap Jenica. Maafkan kami Kak Jenica, kami tidak mau berpisah dengan suami kami terlalu lama, imbuh Lea. Tidak apa Lea. Yang penting kalian harus mempertanggungjawabkan keinginan kalian itu karena misi ini sangat penting dan nyawa kita menjadi taruhannya. Jika tiba di sana hanya untuk menyusahkan aku, lebih baik kalian pulang saja sekarang dan temanin bayi kalian. Tegas Jenica. Tidak. Aku bisa, sahut Lea. Aku sanggup. Aku tidak mau pulang, ucap Celia sambil menggelengkan kepalanya dengan cepat. Aku janji tidak akan merepotkan Kak Jenica. Jelas Lira. Aku mampu menguasai situasi. Percayalah padaku, Mbak Jenica. Nadine meyakinkan Jenica. Oke. Tapi kalian tetap harus melewati ujian dariku. Jika hanya janji semua orang bisa melakukannya. Tapi, untuk membuktikannya, itu yang sulit. Hanya sebuah janji wanita bisa frustasi karena kesetiaannya yang berakhir dengan sebuah pengkhianatan, ucap Jenica sambil melirik Denzel. Insya Allah Kak, ujar mereka kompak. Cih. Aku lagi yang jadi tumbal, Denzel berdecih setiap kali Jenica mengingatkan kesalahannya yang dulu. Oke. Semuanya naik ke pesawat. Perintah Denzel. Mereka rela meninggalkan bayi yang berusia 5 bulan itu yang harus belajar minum susu formula jika stok ASI ibu mereka habis. Di sana mereka tinggal di apartemen mewah yang sudah disewakan Jenica dengan menggunakan identitas palsu sebagai turis. Denzel juga membeli 2 mobil van untuk mempermudah aksi mereka di sana nanti. Pramugari, kopilot dan pilot pesawat jet pribadi milik Denzel itu sempat kaget melihat anggota keluarga kakek Nixon bak deretan selebriti Hollywood yang sedang pergi honeymoon. Buset, gadis-gadis itu sangat cantik sekali. Puji kopilot dari atas pesawat sambil memperhatikan wajah para bidadari itu. Tapi sayang, istrinya Tuan Denzel yang tidak bisa kita lihat kecantikannya. Apakah dia lebih cantik daripada bidadari itu? Sehingga ia menutupinya dengan cadar. Seru pilot Azam. Saya rasanya sih seperti itu karena orang Arab banyak mengenakan cadar karena banyak di antara mereka sangat cantik, ucap kopilot sambil memundurkan pesawatnya menuju landasan pacu. Sementara 5 orang pramugari di dalam sana tertegun melihat 5 pemuda tampan menaiki pesawat itu. Senyum mereka mengembang sempurna sambil menatap satu persatu para sultan itu. Tapi,
Sedikit gugup kala mata bidadari menukik tajam ke arah mereka agar tidak hanyut menikmati ketampanan suami mereka. Tatapan horor itu membuat mereka menurunkan pandangan mereka. Semuanya mengenakan sabuk pengaman saat pesawat siap take off meninggalkan Ibu Pertiwi tercinta. Seperti biasa, salah satu pramugari memberikan panduan untuk menjaga keselamatan pada penumpang pesawat dengan alat perlengkapan penyelamatan jika pesawat mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Kopilot memberitahukan keberangkatan mereka menuju Wina, Austria. Selamat sore keluarga besar Tuan Nixon. Saat ini kita akan berangkat ke Wina, Austria. Saya akan menyampaikan bahwa jarak antara Jakarta Wina Austria yaitu 10.552 km dengan kecepatan penerbangan 900 km/jam dan waktu penerbangan yaitu 11 jam 43 menit. Selamat menikmati perjalanan Anda sekalian bersama saya Kopilot Bahtiar dan Pilot Khairul Azam, ucap Bahtiar. Sementara keluarga itu saat ini sedang berdoa bukan hanya untuk keselamatan perjalanan mereka saja namun juga misi kemanusiaan yang akan mereka emban di negara tujuan. Tiba di Wina, Austria, rombongan keluarga itu langsung menuju unit apartemen yang mereka sudah sewa. Denzel yang berubah pikiran, ingin menyewa villa di dekat danau Hallstatt sebagai tempat tujuan mereka karena di sana mereka butuh ketenangan untuk memikirkan misi yang akan mereka lakukan 3 hari lagi. Kebetulan Jenika sudah membawa bekal makanan dari Jakarta. Jadi, mereka tidak perlu keluar apartemen lagi untuk mampir ke restoran untuk mengisi perut mereka yang sudah mulai lapar. Mereka cukup menghangatkan lagi masakan yang dibawa oleh Jenika. Para ibu muda ini melayani suami mereka di meja makan. Sementara Jenika melayani 3 pria sekaligus yaitu ayah, suaminya, dan kakek Nixon. Mereka lalu duduk bersama, membaca doa dan mencicipi makanan mereka. Usai makan malam, Denzel menyampaikan keinginannya pada keluarganya. Malam ini kita beristirahat dulu di apartemen ini. Besok kita akan pindah tempat tinggal yang lebih nyaman, ucap Denzel. Kita mau pindah lagi ke mana Kak? Di sini juga sudah bagus kok. Bisa melihat pemandangan kota Wina Austria di malam hari, ucap Lea. Tidak Lea. Kita butuh pelatihan dan ketenangan. Apartemen tidak cocok untuk kita. Tapi kita tidak akan meninggalkan apartemen ini karena kita masih membutuhkan tempat ini untuk tempat peristirahatan kita. Untuk tempat selanjutnya akan menjadi sebuah kejutan untuk kalian besok, ucap Denzel. Jenika tidak memperhatikan Denzel sedang bicara dengan adik iparnya. Ia fokus membahas rencana selanjutnya pada para pria tampan di depannya. Ayahnya dan kakek Nixon ikut menyimak penjelasan Jenika. Tugas kakek dan Nadine mengawasi komputer sambil melihat pergerakan visual kami saat beroperasi melalui laptop ini. Kalian berdua mengawasi wilayah barat dan selatan di sekolah itu. Sedangkan ayah dan Celia akan mengawasi wilayah timur dan utara. Lalu apa tugasku, Jenika? Tanya Wira tidak sabaran. Mas Wira dan Lira masuk ke dalam sana sebagai orang tua siswa yang akan mendaftarkan anaknya sekolah di situ, sambil melihat keadaan sekitarnya. Minta mereka untuk melihat fasilitas apa saja yang ada di sekolah itu. Saat masuk nanti, buang senjata model lebah ini di kolam ikan yang ada di taman sekolah. Titah Jenika disetujui oleh pasangan ini.
Apa tugas aku, Mbak? Tanya Devan. Tugas kalian berdua menawarkan beberapa buku pelajaran yang akan digunakan sekolah itu sesuai kurikulum yang berlaku saat ini. Buku itu adalah panduan peretasan tingkat 2 saja, tapi di dalam isinya sudah dimodifikasi panduannya mencapai level 5. Taktik metode ini hanya untuk mengecoh guru ahli IT untuk melakukan kesalahan hingga komputer mereka terserang virus. Itu hasil rancanganku. Bukunya sudah aku siapkan. Jika mereka setuju, mintalah pembayaran awal 75%. Karena tawaran dalam jumlah besar akan meyakinkan mereka bahwa buku panduan IT dalam peretasan baru dipublikasikan perdana di sekolah mereka. Mereka pasti akan mempertimbangkannya untuk membeli buku itu. Ujar Jenika. Apa tugasku? Tanya Arlen. Sebagai mafia yang selalu bersentuhan dengan alat, tawarkan alat untuk pelatihan sekolah itu khusus untuk kalangan pemuda usia 17 tahun. Alat itu tidak menggunakan peluru tajam tapi menggunakan peluru karet, jadi aman dipakai untuk latihan, ucap Jenika yang sudah menyiapkan barangnya. Lalu apa tugas kalian berdua sebagai suami istri? Tanya Arlen. Menawarkan saham terbesar pada sekolah itu untuk menjatuhkan saham-saham kecil yang syok berkuasa di sekolah itu yang menghancurkan tujuan mulia yang awal pendidikan itu dibentuk untuk mencerdaskan para siswa sebagai penerus bangsa. Aku ingin mengembalikan tujuan pendidikan untuk membentuk kecerdasan mereka yang diimbangi dengan IO dan EO, tentunya para pendidiknya yang menjadi target utama dalam misi ini. Ucap Jenika. Jadi maksud kamu bahwa sekolah itu tidak boleh membiarkan kepentingan stakeholder yang di dalamnya ada campur tangan mafia? Cecar Reno. Betul sekali. Karena jiwa anak-anak itu masih suci, jadi harus diisi otak dan jiwa mereka dengan hal-hal yang bermanfaat yang bisa membuat mereka lebih hebat daripada diri mereka sendiri. Tentunya guru-guru agama yang dianut mereka yang perlu dilibatkan agar mengisi kekosongan jiwa mereka dengan mengenal Tuhan pencipta mereka, terserah agama apapun itu yang dianut anak-anak itu, ucap Jenika. Pendidikan itu harus melekat dengan imajinasi. Pentingnya menyelaraskan nalar emosi, berpikir kritis, keberanian, pendidikan nonkonformis dalam membentuk kesadaran masyarakat saat anak-anak itu siap terjun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, lanjut Jenika. Sementara dalam agama kita, dalam surah Luqman yang berpesan kepada anaknya, "Wahai anakku, ambillah harta dunia sekedar keperluanmu saja dan nafkahkan sebagiannya untuk bekal akhiratmu kelak," lanjut kakek Nixon mengutip salah satu ayat dalam surah Luqman. Benar juga apa katamu Jenika. Kita ini adalah orang tua yang sudah memiliki anak. Bayangkan ada guru yang kita percayakan untuk mengajar anak-anak kita yang tidak sesuai apa yang kita harapkan, dan itu akan menghancurkan bangsa ini karena mendapatkan guru yang mengikuti program tidak bermoral dari sekelompok mafia, timpal Arlen. Terus kapan kita mulai menjemput putranya Mbak Tiar? Tanya Wira. Setelah kita sebarkan alat kedua yaitu kunang-kunang yang akan mendeteksi wajah dan data dari putranya Mbak Tiar itu. Jadi masing-masing dari kita mengenakan jas maupun blazer yang kancingnya sudah dipasangi kamera pengintai. Aku sendiri yang akan melemparkan senjata itu di taman sekolah di mana dipenuhi tanaman yang rimbun. Senjata berupa kunang-kunang itu akan bekerja di malam hari, ucap Jenika. Baiklah. Sekarang kita istirahat agar bisa melakukan pelatihan besok.
pinta Reno yang terlihat sangat lelah di antara mereka. Yang abis begadang ketahuan banget deh, ledek Devan membuat semuanya terkekeh. Semuanya kembali ke kamar mereka masing-masing. Apartemen itu cukup besar yang memiliki kamar tidur cukup untuk keluarga itu. Lanjut ke bab 57.